Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Yang nggak masuk siapa? Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah ya. Semuanya masuk. Nihil nggak masuk. Oke. Nanti dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita luangkan waktu dulu ya untuk berdoa sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran ini bisa lancar gitu ya. Oke, dipimpin coba Genta doa. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Oke. Nah, kita masuk ya ke pembelajaran hari ini. Dibuka dulu yuk bukunya, buku IPS-nya. Ada yang nggak bawa buku hari ini? Nggak ada. Oke, ada yang nggak bawa? Semuanya bawa ya? Alhamdulillah. Semalam sudah belajar? Belum? Kenapa belum? Oke. Nah, kita mulai dengan menyanyi bersama dulu. Ya, kita nyanyikan lagu kebangsaan supaya kalian semangat. Jadi Bunda pengen semuanya berdiri dulu. Yuk, semuanya yang di belakang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, good job semuanya ya, boleh duduk kembali. Nah, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah kalian selesai, ya, setelah pembelajaran ini selesai, harapannya adalah kalian mampu memberikan contoh bentuk pencemaran lingkungan. Tentunya yang ada di sekitar kalian, gitu ya, baik itu pencemaran udara, pencemaran air maupun tanah, betul. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis penyebabnya. Kira-kira penyebab pencemaran air itu karena apa ya? Udara itu karena apa ya? Nah, seperti itu. Jadi kalian tahu penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, kalian menganalisa dampaknya. Seberapa parah dampak ketika terjadi pencemaran lingkungan. Itu. Yang terakhir adalah kalian mencari alternatif solusinya, ya. Cara menangani pencemaran lingkungan itu seperti apa? Gitu. Jadi harapannya setelah belajar hari ini kalian dapat memahami hal-hal ini.
Nah, kemudian untuk metodenya ya hari ini akan Bunda pakai metodenya diskusi kelompok. Gitu. Kemudian ada nanti sesi presentasi ya. Setelah presentasi kalian tanya jawab, menanyakan kepada yang presentasi di depan. Gitu. Kemudian modelnya ya, untuk modelnya discovery learning. Discovery artinya apa discovery? Ada yang tahu? Discovery? Discovery ya, mencari tahu atau menemukan hal baru, betul. Learning? Belajar. Jadi pembelajaran di mana kalian menemukan hal-hal baru, betul. Oh ya, teknik penilaiannya ya ada 3 macam yang akan Bunda ambil nilai dari kalian hari ini. Yang pertama yaitu pretest dan posttest. Kemudian yang kedua yaitu dari diskusi kalian ya, diskusi nanti ada laporan sederhana. Yang ketiga yaitu dari hasil produk kalian. Nanti ada kalian membuat poster, nah produknya itu akan Bunda nilai. Seperti itu. Nah, manfaatnya, apa sih manfaatnya belajar pencemaran lingkungan gitu kan? Kira-kira ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Selain yang ada di slide, coba. Kalau kalian udah tahu pencemaran lingkungan ya, kalian lihat misalnya ada sampah di selokan, bikin saluran airnya mampet. Nah, kira-kira kalau kalian udah tahu penyebabnya, terus aplikasinya apa? Tindakan kalian ngapain? Kalau udah tahu kayak gitu, harusnya gimana? Dibersihkan selokan. Dibersihkan. Biar apa? Airnya nggak mampet lagi. Kalau airnya selokan mampet bisa menyebabkan apa, Tara? Menyebabkan banjir. Betul, banjir ya. Ada yang mau tinggal di daerah yang rawan banjir? Enggak ada maksudnya ya. Jadi itu, jadi kalian setelah belajar hari ini bisa dipraktekkan di kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya terjadi pencemaran lingkungan ya, misalnya kayak tadi sampah dibuang sembarangan di selokan, mampet. Nah, itu kalian bisa mempraktekkan hal baiknya apa? Yaitu mencegah membuang sampah sembarangan. Kemudian, nah di sini ada pretest. Kalian bisa masuk ke linknya ini ya, ditulis manual di Google Chrome-nya kalian. Sudah? Belum. Oke, waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan pretestnya. Bisa. Oh udah. Oh iya. Benar itu. Apa? Kita daerah rawan air yang dikeluarkan dari sebanyak itu nomor 1 nomor 2. Satu menit lagi ya buat yang belum selesai mengerjakan. Aska udah, udah, Sarah udah. Oke, udah semuanya. Jadi Bunda lanjutkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pembabakan zaman berdasarkan teori geologis ya.
Coba sambil dibuka bukunya nggak apa-apa. Apa yang sudah kita pelajari dari pembabakan menurut teori geologis? Dibagi menjadi berapa? Coba. Ada yang tahu? 4. Dibagi menjadi 4 zaman. 4 zaman. Apa saja? Arkaikum, Arkaikum, Paleozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Mesozoikum, betul. Neozoikum. Neozoikum, betul. Kemudian untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari zaman Arkaikum, ada yang tahu? Ya, ada. Apa ciri-cirinya? Masih panas. Iya, buminya masih panas. Belum betul. ada tanda kehidupan. Belum ada tanda-tanda kehidupan, betul. Lanjut, ciri-ciri dari Paleozoikum. Ya, oke, belakang. Saji. Apa ciri-cirinya? Bumi sudah terbentuk. Belum, sudah terbentuk. Kemudian Tanda-tanda kehidupan mulai muncul. apa tanda-tanda kehidupannya? Mikroorganisme, Mikroorganisme. ikan, amfibi dan reptil yang Iya. bentuknya kecil. Betul ya. Jadi hewan-hewan yang ukurannya kecil mulai ada, mulai muncul seperti itu ya. Kemudian ciri-cirinya yang Mesozoikum. Tara. Oke. Jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak. Betul, jenis ikan mulai banyak. Dinosaurus dipikirkan hidup pada zaman ini. Gimana? Dinosaurus sudah dipikirkan hidup Iya, betul. pada zaman ini. Betul ya. Terakhir, Neozoikum, ciri-cirinya apa? Oke, Raisya. Terbagi atas 2 zaman, zaman tersier terbagi atas zaman Paleosen, Iya. Eosen, Oligosen, Miosen, sama Pliosen. Pada zaman ini binatang berukuran besar sudah mulai berkurang, sedangkan monyet dan kera mulai bertambah. Iya, betul. Jadi zaman dinosaurus ya atau zaman reptil mulai punah di Neozoikum digantikan dengan zaman kera gitu ya. Iya, manusia purba atau praaksara seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Lebih spesifiknya lagi adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Betul ya. Nah, di sini ada video, kalian perhatikan videonya, nanti Bunda kasih pertanyaan. Sementara itu petugas PPS yang berada di lokasi menutup sementara jalan dan Mawaksa menuju Jalan Jaya dan arus lalu lintas diarahkan untuk melintasi Jalan dan Mawaksa 11. Arus menggenangi Jalan Fatmawati Raya Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan Sabtu. Akibat ininya genangan tersebut arus lalu lintas dari arah Jatinangor Raya maupun arah Cilandak tidak bisa dilalui kendaraan untuk sementara. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memaksakan kendaraannya mengalami mati mesin. Genangan di lokasi ini kerap terjadi saat intensitas curah hujan cukup tinggi, ditambah saluran gorong-gorong yang penuh dengan sampah. Banjir juga melanda kawasan Jalan Kemang Utara 9, Pancoran, Jakarta Selatan Sabtu siang. Ketinggian air di beberapa tempat mencapai 60 cm dan memaksa warga yang beraktivitas harus menerjang banjir. Tingginya banjir di kawasan ini juga melumpuhkan arus lalu lintas dari dan menuju Jalan Haja Sofia Aulia. Banjir mulai merendam kawasan ini akibat hujan deras dan saluran yang tak berfungsi dengan baik, hingga membuat air dengan mudah meluap di jalan raya. Badru Zaman, Jakarta. Oke. Nah, tentang apa videonya? Banjir. Tentang banjir. Di mana banjirnya? Jakarta. Jakarta. Yakin? Enggak. Di Jalan Fatmawati Jakarta, betul ya, di Jakarta. Nah, penyebabnya apa tadi menurut berita? Penyebab dari banjir? Siapa?
Saluran air tidak berfungsi dengan baik. Betul ya, saluran airnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi airnya itu nggak mau masuk ke saluran airnya, jadi menumpuk di jalan, makanya muncul banjir. Nah, ada yang daerah rumahnya rawan banjir juga, atau misalnya hujan deras terus mulai tergenang agak dalam. Lebih ke bocor. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya, kita di Solo itu masih masuk ke daerah yang aman dari banjir gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga ya. Ada yang sudah mempraktekkan di sini nggak membuang sampah sembarangan? Ada yang sudah mempraktekkan? Coba yang tinggi, Bunda pengen lihat. Yakin ini sudah buang sampahnya ke tong sampah? Udah, oke, good job ya buat kalian ya. Itu semuanya berawal dari diri kita sendiri ya. Kalau pengen kita tinggal di lingkungan yang bersih, ya harus dari kita sendiri. Buang sampahnya jangan sembarangan, jangan langsung menyalahkan orang lain. Dari kita harus berubah dulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat orang lain belum membuang sampah pada tempatnya, yang dilakukan apa? Mengingatkan. Nah, mengingatkan. Yang lebih baik lagi setelah mengingatkan, sama aja mengingatkan. Kalau perlu ya, kalau kita muncul rasa empati ya, kita buang langsung, kita aksi ya, ambil sampahnya dibuang di tong sampah. Gitu ya. Kemudian ada pepatah mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Nah, benar ya. Jadi ya, bagian bentuk dari iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, yaitu dengan apa? Menjaga diri kita, meningkatkan iman kita dengan cara pepatah tadi? Menjaga kebersihan. Nah, betul, dengan cara menjaga kebersihan. Jadi mulai hari ini siap untuk berubah jadi lebih baik, menjaga lingkungan? Siap ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada peta konsepnya yang akan dipelajari. Tadi ya sudah Bunda sampaikan pencemaran udara, penyebabnya, dampaknya, kemudian pencemaran air, penyebab dan dampaknya, terakhir pencemaran tanah, penyebab dan dampaknya. Terakhir untuk yang konklusinya atau kesimpulannya, yaitu dengan kalian mencari solusi, alternatif solusi yang tepat ketika sudah ada atau ketika melihat bentuk pencemaran itu. Oke, tolong dibaca isi. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari permukaan bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Ada berbagai jenis pencemaran lingkungan, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Betul, jadi pencemaran itu adalah terkontaminasinya suatu lingkungan yang akan mengganggu keseimbangan. Itu ya. Lanjut. Penyebabnya dibaca coba. Lagi. Penyebab pencemaran udara: 1. Faktor alam seperti erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme. 2. Faktor manusia seperti pembakaran sampah, asap kendaraan, asap kegiatan industri, peleburan baja, batu bara, emas, nikel, pembuatan soda, semen, keramik, aspal, pembangunan gedung-gedung, jalan, jembatan, pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, proses percobaan atom atau nuklir. Oke, jadi secara garis besar penyebab dari pencemaran udara dibagi menjadi berapa? 2. Apa dan apa? Iya, dari alam dan dari manusia. Kalau dari alam kita tidak pernah menduga ya kapan terjadinya. Tapi kalau dari manusia, nah ini yang sebenarnya bisa dicegah gitu ya.
supaya tidak lebih parah lagi. Lanjut dibaca Margas. Sumber pencemaran air, limbah industri, penggundulan lahan hijau atau hutan akibat perumahan dan bangunan, limbah pertanian, pembakaran lahan, pestisida, limbah pengolahan kayu, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut, sampah rumah tangga. Ya, itu penyebab dari pencemaran apa? Air, betul. Terakhir, sumber pencemaran tanah dibaca Kamsa. Sumber pencemaran tanah, bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, limbah organik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan, limbah pertanian. Dah, oke. Ini ya, jadi tanah ya, Indonesia itu terkenal dengan tanahnya yang subur. Jangan sampai itu jadi tidak subur lagi karena ulah manusia ini ya, membuang sampah, membuang limbah tidak pada tempatnya ya, betul. Kemudian, nah, pembagian kelompok. Di sini Bunda akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti setelah dibacakan langsung berkumpul ya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Ayun, Ici, Halwa. Kelompok 2 Saci, Ocha, Audrey. Kelompok 3 Kania, Raisya, Haura. Kelompok 4 Ataya, Adit, Egi, Alden. Kelompok 5 Aska, Vigen, Tara. Kelompok 6 Vargas, Renat, Rifki. Kelompok 7 Dimas, Ado, Kensa. Ayo segera berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Apa? Di bawah no, kan nanti buat ngerjain. Siapa tahu di iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Apa? 7. Kamu gambar di mana? 6. 6 tuh 4, 5, 6. Tengah, belakang. Kemarin 4 lagi Adit, saya 4 pojok sana. Digabungin meja kursinya. Sudah semuanya? Oke, perhatikan ke depan. Bunda akan menjelaskan tugas kalian ya. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian tiap kelompok dapatnya 1 ya. Nanti dibaca petunjuknya. Di sini ada petunjuknya. Kemudian diisi nama anggotanya, jangan sampai lupa di bagian atas ya. Anggotanya siapa saja ditulis. Kemudian tugas kalian adalah mencari contoh-contoh yang lain dari masing-masing pencemaran, yaitu pencemaran udara, kemudian air, dan tanah. Semua kolomnya kalau sudah terisi, nanti dikumpulkan kembali ke Bunda Rara. Tapi sebelum itu nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Masing-masing kelompok presentasi. Terakhir, tugas terakhir adalah kalian membuat poster. Nah.
Nah, nanti Bunda bagikan kertas kosong ini ya, kalian menggambar poster yang isinya himbauan untuk mencegah terjadinya polusi, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kata-katanya persuasif gitu ya. Persuasif ada yang tahu bahasa lainnya persuasif? Ajakan, betul ya. Ajakan untuk misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ajakan gitu ya. Paham? Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan dari tugas kelompok ini? Tidak, kalau nggak ada berarti Bunda bagikan tugasnya. Kelompok 1 mana? Sini ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Bener kan kelompok 2? 3, 4. Hah? Kelompok berapa? Oh, tadi 5 ini. 4. 5. Apa? Satu aja dulu yang diselesaikan. Iya. Nanti diambil salah satu yang paling bagus yang dipresentasikan ke depan. Ya, nanti itu dilepas. Bunda mintanya 1 lembar aja. Jadi nggak salah dulu gambarnya. Apa? Semuanya? Semuanya. Jadi 1 contoh aja. Setiap 1 kolom ini 1 contoh kejadian aja. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, kalian boleh mencari contoh-contoh pencemaran lingkungan dari HP ya. Silahkan kalau mau browsing, cukup 1 kejadian aja masing-masing kelompok ya. Dan masing-masing kolom, itu ada 3 kolom, jadi 1 kolomnya 1 kejadian saja. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit ya untuk diskusi kelompok. Dampaknya apa? Dampaknya dari kemacetan dapat membuat polusi. Dapat membuat polusi soalnya dari kemacetan. Menyebabkan polusi. Menyebabkan polusi. Ya, gimana? Nah, ini alternatif solusinya menggunakan sepeda umum, menggunakan transportasi umum. Kejadian, misalnya yang mendapatkan tadi ada pembakaran sampah di daerah lainnya. Nah, satu contoh yang lain ada kejadian Contoh sepeda gitu ya? Iya. Atau sepeda. Air Bogor. Contoh sepeda. Oh, boleh. Kok contoh sih? Sepeda itu bukan transportasi umum. Ya. Itu apa ya? Koma. Beca. Itu umum loh. Ya, dibagi tugas untuk setiap kelompok. Ada yang membuat poster, ada yang menyelesaikan pembuangan KPD. sampah sembarangan dan selokan yang tidak berlaku dengan lancar. Ini kan buat ini kayak buat tempat tinggal Ya, Saluran air. selokan kayak bebas supaya kita itu jadi kayak bikin sendiri itu ya nggak apa-apa. tempat tinggal paling sendiri bayar Terus sama sini.
dan selokan yang tidak bekerja baik. Tidak bekerja baik. Apa tuh? Dampaknya banjir. Apa? Penyebabnya ya itu sampah yang menumpuk. Gimana? Selatan. Apa kelatan? Cari apa lagi ini? Terus? Bonoloyo itu gimana? Ya enggak di Solo di Klaten berarti ya. Nah, mana apa? Tempatnya kota mana? Kita akal ini. Klaten. Tempatnya sampah yang menumpuk. Ya menumpuk dampaknya ya jauh. Terus juga mana apa? Oke. Sama tercemarnya biar matematik solusi sama mengatasi mengolah kembali ya. Asap kayak kan apa air mau dimana? Banjir fatal. Apa itu bisa sih banjir? Jadi kayak penyebabnya kan oh iya banjir di Jakarta. Jakarta lokasi terkena banjir. Dari Jakarta tapi lokasinya mana? Kayak tadi kan Fatmawati. Oh, Citayam. Di mana saya daerah Citayam? Menggunakan pesawat ada 72 Iwan Nursiawan itu 6 orang untuk wilayah DKI dari 78 titik rawan banjir terutama daerah yang padat. Oh yang itu aja Fatmawati ya? Judulnya apa dulu? Banjir di Fatmawati. Banjir di ini kamu cari tahu namanya tempat-tempat kejadiannya. Nah di sini ada tempat ini kayak berjalan sesuai berantas itu kali ini tempat kejadian berantas ya terus aja dulu tempat kejadiannya gimana berantas Ini langsung aja ya, langsung tak gambar gitu ya, kecil loh soalnya. kamu yang Ya,
Mana? Neng, pakai Satu aja. Jawabnya satu aja. aku yang di belakangnya ada. Oh. Iya bener berantas. Poli berantas. Berantas Citarum. Nah ini kok cuma tempatnya, kejadiannya apa? Pencemarannya bentuknya apa? Ini dan wali-kali dan wali-kali. Oh, nah, ini harusnya ditaruh di sini. Terus penyebabnya ditaruh di sini apa? Oh iya. Kamu jangan pelan-pelan warnanya tuh. Kalau nggak pelan takutnya tuh kayak gini ya Bu. Karena tadi Kamu ini loh, kan penyebab pencemaran udara ada faktor alam sama faktor manusia. Ini tolong dong titikin dikit titik. Yang belakangnya juga ya, jangan cuma tempatnya, tapi kejadiannya ini. Membuang limbah dengan benar dan membuang sampah pada tempatnya. Dan membuang sampah pada tempatnya. Lihat. Apanya? Coba kita cek dulu. Iya. Bapak kan semua awal. Kamu udah lihat susah bawa ini kamu. Lebih bagus gak? Ini kan baru tempatnya. Kejadiannya pencemaran udaranya di Jalan Gatot Subroto itu apa? Ada pencemaran udara apa? Oh gitu tuh. Menyusahkan hidup kita. Pencemaran udaranya bentuknya apa di Lah, aku Jalan sarang. Gatot Subroto ini? Saran dari kemarin caranya jangan dari sekarang. Oh, udah kamu boleh nggak? Kalau kamu bawa ini. Maju yuk, maju. Kamu juga nggak bilang harus bawa. Insya Allah. Ini belinya doang kan? Kan juga.
10 menit lagi untuk menyelesaikan poster maupun tugas yang dari pencemaran lingkungan. Ini aja sebelum aku aja gambar kayak gini aja, warnain aja bisa sejam lebih, dari jam 8 sampai jam 10. Apanya? Bagus. Tinggal ditebelin pakai video kan, ini kalau pensil nggak terlalu kelihatan di lengkapi belakangnya. Ya sampai bukan maksudnya ini enggak, misalnya fullin semua sama kayak Ya nggak apa kalau kakunya cukup di blok semua di warna semua, tapi kalau misalnya enggak bagian aja yang di warna. sampai sini ya, Bun. Kasih kelas. Nah, ini. Ah. Sampai sini ya, Bun. Enggak, ini enggak. Yang sampai sini aja. Lima menit lagi ya waktunya. Ini loh, yang penting ini loh. Ini kasih spidol dulu ditekulin. Berakibat pada kesehatan terhadap berakibat Yang penting yang dipresentasikan ini selesai dulu. terhadap Udah gitu loh. kesehatan Ini nggak apa-apa. Kan udah ada warna-warnanya, ini nggak apa-apa. terus penyebabnya itu karena kok tidak ada penyebabnya. Oh, pembuluran yang masuk ke dalam tanah, kemudian Nah, dibantu. zat kimia beracun di tanah. Semuanya nanti presentasi lo ya. Jadi kayak kemarin. Suatu Salam. yang kenapa video kayak di koma terus atau Yang ini ya kamu yang gambar mana yang gambar? Ya, berarti kamu yang paham. Kamu yang telah ya supaya jumlah air bersih di Indonesia cara mengatasi tetap terjaga. dapat Karena kan kualitas air itu kan beda-beda. Yang layak minum loh ya. Kalau cuma buat mandi, buat kalau itu kan tadi itu namanya, ternyata tapi kalau yang ini tuh diminum nyebutin yang kayak garis besarnya itu nggak apa-apa ya, maksudnya Yang bukan mana? yang di kasusnya ini. Hah? Paham nggak sih? udah nanti sesi Oh, tanya ya. jawab. Terus cara mengatasi Iya, kayak orang. mengurangi penggunaan pestisida dan zat-zat beracun lainnya. Udah dipersiapkan juga presentasinya nanti. Namanya nanti itu loh ya, menyampaikan ya. Nggak cuma satu orang aja. Pertama yang dipresentasikan ini dulu, Nanti baru poster. baru poster betul. Posternya, himbauannya isinya tentang apa? Dimulai dari kelompok 1 dulu yang maju ke depan, kelompok 1. Kelompok 1 bisa present ke depan. Tidak bisa itu.
dulu ya. Habis dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami berdiri di sini karena tidak disediakannya kursi. Jadi perkenalkan, kami kelompok 1. Ada Ici, Ayu, Halwa. Jadi yang pertama kami akan mempresentasikan tentang jenis pencemaran udara. Deskripsi lokasi dan kejadian ada di Kota Medan, Jalan Gatot Subroto. Penyebabnya yang pertama meningkatnya kegiatan manusia dan bertambahnya jumlah kendaraan. Yang kedua angkutan barang dan angkutan penumpang hanya memberi pengaruh kecil. Dampaknya yang pertama kualitas udara ambien sebesar 28,07%. Yang kedua memicu terjadinya gangguan pernafasan. Yang ketiga berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Alternatif solusi atau cara mengatasi hal tersebut, yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang kedua menanam pohon, yang ketiga berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Jenis pencemaran air, deskripsi lokasinya dan kejadiannya ada di Kota Tangerang, di perumahan Bukit Tiara. Tercemarnya air karena limbah. Penyebabnya karena aliran air yang tercemar limbah tekstil. Pabrik atau perusahaan tekstil yang membuang limbah tekstil ke sungai. Dampaknya air sungai tercemar. Yang kedua, penyebab munculnya bau-bau yang tidak sedap. Solusi atau cara mengatasinya adalah pabrik yang membuang limbah tersebut ke sungai diberikan sanksi oleh DLHK dan dites kandungan air yang ada di sungai tersebut. Deskripsi lokasi dan kejadian. Brebes, pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida. Penyebabnya adalah zat kimia beracun di tanah. Zat yang berbahaya telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah. Dampaknya adalah 1. Mencemari lahan pertanian karena mengandung unsur-unsur kimia berbahaya. 2. Merusak tanah dan tanaman. 3. Berakibat terhadap kesehatan makhluk hidup. Alternatif solusi atau cara mengatasinya adalah mengurangi penggunaan pestisida dan zat-zat beracun lainnya. Gantikan dengan pupuk alami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang poster kami. Dinampakkan posternya ke teman-teman. Terus itu isinya maknanya dari gambarnya apa? Untuk tidak membuang sampah sembarangan agar mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan jawab ya. Untuk nomor 1 berarti yang bertanya nomor 2. Ya, nomor 2. Apakah kota dalam pencemaran lingkungan dapat terwujud? Halo? Apakah kota tanpa pencemaran lingkungan dapat terwujud? Bisa jika kita mau berubah menjadi lebih baik, terutama dalam hal menjaga kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan listrik dan air secukupnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, saya akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2. Yang kelas ya, suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ocha. Saya Audrey. Saci. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Jenis pencemaran yang pertama adalah udara. Deskripsi lokasi dan kejadian adalah Jakarta dan polusi udara. Penyebabnya transportasi pribadi yang menyebabkan kemacetan sehingga banyaknya polusi yang menumpuk. Dampaknya kemacetan dapat menyebabkan polusi udara yang terlalu banyak dan menyebabkan adanya batuk-batuk ataupun sakit. Alternatif solusi atau cara mengatasinya adalah menggunakan transportasi umum atau sepeda agar lebih sehat dan mengurangi dampak polusi. Jenis pencemaran air, deskripsi lokasi dan kejadiannya adalah Bogor dan banjir. Penyebab dari banjir adalah pembuangan sampah sembarangan dan selokan yang tidak bekerja dengan baik. Dampak dari pencemaran air adalah banjir. Alternatif solusi atau cara mengatasinya adalah membuang sampah pada tempatnya dan rutin membersihkan selokan. Jenis pencemaran selanjutnya adalah tanah. Deskripsi lokasi dan kejadian adalah lakar, dawat, dan longsor. Penyebab dari longsor adalah bencana alam dan limbah anorganik. Dampak yang terjadi adalah tanah jadi tidak sehat dan tidak subur. Alternatif solusi atau cara mengatasi adalah mendaur ulang limbah anorganik. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang gambar yang ada di sini. Jadi gambar yang di sini itu menggambarkan sampah yang dapat merusak bumi. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus menjaga kelestarian di bumi. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, bumi tidak akan menjadi lestari dan akan menjadi kotor. Jadi kita harus rajin membersihkan, misalnya membersihkan jalanan atau membersihkan selokan agar kita terus merasa sehat, udara selalu segar dan asri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yang ini dua tuh. Iya, kita kan habis ini aja dulu. Baru ini. Mau pegang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Saat ini Hansa, Kania. Raisya. Kita akan mulai dengan pencemaran udara. Deskripsi lokasi dan kejadian. Global warming di kutub. Penyebabnya meningkatnya suhu atmosfer akibat pemanasan global. Dampak naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuyat es di kutub-kutub bumi mencair. Alternatif atau solusi. Gunakan transportasi umum atau sepeda. Hemat air dan menjadi vegetarian. Deskripsi lokasi dan kejadian. Banjir di Fatmawati. Penyebab lokasi pemukiman penduduk yang berada di dekat aliran sungai dan orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Dampak menimbulkan kerugian ekonomi dan menimbulkan masalah kesehatan. Alternatif atau solusi. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Reboisasi dan tebang pilih. 3. Rajin membersihkan saluran air. Pencemaran tanah di Aceh. Penyebab bencana alam saat banjir lapisan unsur
bara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Dampak menyebabkan keracunan, paparan logam arsenik, merkuri, dan zat beracun dari tanah. Alternatif solusi atau cara mengatasi: A. Berkebun organik. B. Mengurangi waste footprint. C. Menghindari aktivitas pertanian berlebihan. Ini adalah poster tentang global warming. Di sini ada beruang kutub dan anjing laut yang esnya mencair karena suhu yang kepanasan di kutub. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban bukan harapan. Untuk kelompok 3 bagaimana cara memperbaiki tanah yang tidak subur karena tercemar sampah? Ulangi. Pertanyaannya bagaimana cara memperbaiki tanah yang tidak subur karena tercemar sampah? Untuk mengatasi tanah yang tercemar bisa dilakukan dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan, memilih sampah anorganik sesuai jenisnya, tidak membuang air deterjen secara langsung, mengurangi mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang yang masih dipakai. Jalan-jalan ke Amerika, mulanya membeli kutai. Tanpa terima kasih atas perhatiannya. Oke, Mas. Ayo. Pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota yaitu Aska, Tara, Tiken. Oke, jadi kita akan mempresentasikan tentang jenis pencemaran udara. Deskripsi lokal dan kejadian itu di 4 desa di Kabupaten Bogor tercemar udara beracun pabrik Prosada, pemunah limbah industri. Penyebabnya udara pabrik yang keluar terkontaminasi limbah bahan beracun. Dampaknya ada 38 warga yang pusing dan mual akibat terpapar bau seperti bangkai dan gas yang keluar dari pabrik. Alternatif solusi atau cara mengatasinya, seluruh warga yang keracunan dibawa ke puskesmas agar dirawat sementara. Pabrik akan ditutup sampai udara beracunnya hilang. Ini tuh. Deskripsi lokal dan kejadian. Proses pencemaran. Jenis pencemaran. Deskripsi Pencemaran. pencemaran air. Deskripsi lokasi dan kejadian. Waduk Rawa Lindung bersangguruhan di Jakarta tercemar limbah air. Penyebabnya orang membuang limbah sembarangan ke dalam waduk. Dampaknya penebaran bibit ikan di Waduk Rawa Lindung harus ditunda. Dan kamu? Alternatif sosial cara mengatasi. Sampai saat ini belum ada solusi dan mengenai masalah ini. Nanti kamu presentasiin ini. Jenis pencemaran adalah pencemaran tanah. Deskripsi lokasi dan kejadian adalah di Karawang, Jawa Barat terjadi pencemaran tanah. Penyebabnya adalah minyak mentah Pertamina tumpah di pesisir pantai. Dampaknya pohon bakau tercemar dan ikan menjauh dari pantai.
sehingga nelayan harus melaut lebih jauh. Alternatif solusi atau cara mengatasinya adalah Pertamina berusaha membersihkan minyak dari pantai. Jadi sekarang kita akan bertanya. Jadi kita akan belum. Jadi kita akan mempresentasikan poster kita. Dan ini posternya. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan poster kita. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah ke tempatnya. Sudah. Jadi apakah ada yang bertanya? Apa? Bagaimana dampaknya jika manusia hewan menghirup udara yang tercemar polusi dalam kurun waktu lama? Dapat menyebabkan penyakit seperti asma, kanker, bahkan meninggal dunia. Oke, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya apa ya? Adit. Saya Egi. Saya Alden. Kami akan mempresentasikan tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara. Lokasi kejadian ada di kota Medan dengan tingkat kepadatan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang menghasilkan asap kendaraan. Penyebabnya adalah kendaraan bermotor di jalan yang padat. Dan dampak tersebutnya adalah penurunan kualitas udara. Dan solusi masalah tersebut adalah mengurangi kepadatan kendaraan bermotor dan menggunakan sepeda jika dekat atau transportasi umum. Kedua, pencemaran air. Deskripsi lokasi dan kejadian. Sungai Bratas, Sungai Citarum, dan Kali Wonorejo. Dan di situ banyak limbah dan sampah. Penyebab, meninggalkan limbah pemukiman, pembuangan sampah sembarangan. Dampak, menurunnya kualitas air sungai, danau, dan susah untuk mencari air bersih untuk dikonsumsi. Alternatif solusi, membuang limbah dengan benar dan membuang sampah pada tempatnya. Pencemaran tanah. Deskripsi lokasi dan kejadian di Kalimantan Kalimantan Tengah. Kejadiannya adalah pencemaran tanah di sawah. Penyebab limbah industri yang dibuang ke sawah dan pembuangan sampah sembarangan. Dampak, keseimbangan ekosistem terganggu dan tanaman tidak bisa hidup. Alternatif solusi, melakukan daur ulang dan memfilter pembuangan limbah dan menjaga kelestarian tanah. Sekarang kita akan mempresentasikan poster tentang kebersihan lingkungan air. Poster itu maksudnya adalah mari kita menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama, khususnya untuk air. Dan kita harus menjaga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Oh iya. Dua. Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah longsor merupakan salah satu dampak dari pencemaran tanah? Dan jelaskan alasannya jika iya atau tidak.
tanah longsor bukan merupakan dampak langsung dari pencemaran tanah. Karena penyebab terjadinya tanah longsor adalah karena hutan yang gundul. Juga dapat disebabkan karena kontur tanah yang labil atau mudah bergerak pada daerah dataran tinggi. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Ya mas, makasih mas. Ayo kelompok 6, mana kelompok 6? Mikrofonnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya Reynoldi. Saya Vargas. Ini dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang jenis pencemaran udara. Deskripsi lokasi Boyolali 2010 dan kejadian erupsi gunung berapi, penyebab karena faktor alam. Dampaknya udara jadi tidak sehat. Alternatif atau solusi cara mengatasi, mengungsi. Di situ siapa ini? Jenis pencemaran kedua adalah air. Lokasinya ada di Jakarta, Jalan Fatmawati. Saluran air tidak berfungsi dengan sempurna. Penyebab karena faktor manusia yang membuang sampah sembarangan. Dampaknya adalah banjir. Cara alternatif atau solusi untuk cara mengatasi adalah membersihkan saluran air. Jangan tanah. Jenis pencemaran tanah, deskripsi lokasi dan kejadian, TPS Klaten, sampah menumpuk, penyebab faktor manusia, dampak bau yang kurang sedap, pencemaran tanah, alternatif solusi atau cara mengatasi, membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Ini adalah poster tentang pencemaran lingkungan. Stop global warming. Marilah kita sayangi bumi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan. Untuk kelompok 6 dari kelompok 7 ada pertanyaan? Bagaimana, ada pertanyaan? Kebiasaan baik apa yang bisa kita lakukan secara langsung untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Kebiasaan baik seperti mematikan AC jika tidak digunakan atau pergi. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kantong plastik, menggunakan peralatan makanan dan minuman yang bisa didaur ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Aku Kenzi. Aduh. Imas. Sekarang kita akan mempresentasikan lembar kerja ini.
Jenis pencemaran udara. Deskripsi lokasi dan kejadian pembakaran sampah di dekat rumahku. Penyebab tetangga yang suka membakar-bakar sampah. Dampaknya udara luar menjadi tidak enak dan tidak sehat. Alternatif cara mengatasinya, menasihati tetangga agar tidak membakar sampah lagi, melainkan membuangnya ke tempat sampah. Jenis pencemaran air. Deskripsi lokasi dan kejadian banjir di desa. Penyebab warga desa suka membuang sampah di got. Dampaknya got menjadi mampet dan menyebabkan kebanjiran. Alternatif solusi dan cara mengatasi, menyuruh nasihat warga agar membuang sampah di tempatnya. Jenis pencemaran tanah. Deskripsi lokasi dan kejadian. Pertanian yang memanfaatkan bahan kimia. Penyebab petani menggunakan bahan kimia untuk bertani. Dampak tanah menjadi tidak subur. Alternatif cara mengatasi, mengganti bahan kimia menjadi pupuk atau bahan yang lebih sehat. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang poster hemat air. Ini poster ini tentang cara menghemat air. Ayo kita hemat air untuk masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan lagi. Sudah itu saja. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi jika ada daerah yang kesulitan mencari air bersih? Membantu dengan cara menyuplai air bersih ke daerah tersebut. Udah, nggak ada pertanyaan lain? Enggak, ya udah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya masing-masing ya. Dirapikan seperti semula, kembali ke tempat duduk yang tadi. Yang belum dikumpulkan, LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Posternya juga ya. Ya, yang belum mana? Yang belum? Ya. Ini nanti dulu, Mbak. Enggak apa-apa. Oh. Sudah, ini masih kelompok berapa ini belum rapi? Dirapikan dulu. Mundur. Geser, Vigen. Digeser mejanya. Oke, oh ya. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa kesimpulannya? Nah, yang tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar yang sudah dipelajari. Dapat bisa mencegah bencana alam banjir atau apapun itu. Mencegah Bencana banjir apa? Betul, mencegah pencemaran lingkungan, contohnya banjir. Betul. Kesimpulan yang lain coba apa yang sudah dipelajari hari ini? Kita sudah belajar menganalisis penyebab, dampak hingga cara mengatasi pencemaran udara, air dan tanah. Iya, kita tahu penyebabnya dulu, kemudian kita tahu dampaknya. Yang terakhir adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Apa saja pencemaran lingkungan yang sudah kita pelajari hari ini? Ada 3, apa masih ingat ya? Air, udara, kemudian tanah ya. Jadi pemahaman bermakna ya
yang ingin Bunda sampaikan untuk kesimpulan kita hari ini, sebagian besar terjadinya pencemaran lingkungan itu karena faktor apa? Iya, balik lagi ke manusianya ya. Jadi kita dimulai dari diri kita sendiri harus berubah menjadi lebih baik agar lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, ya ini juga buat Bunda sendiri, juga buat kalian. Kalau pengen lingkungannya kita bersih, ya harus kita yang menjaga kebersihan ya lingkungan, betul. Selanjutnya refleksi, di situ sudah Bunda share di grup WA. Silakan dibuka linknya untuk refleksi, bisa diisi. Ya, refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, oke, lanjut ke prosesnya. Lima soal, bentuknya pilihan ganda. Pokoknya proses ya. Ini lah beda lagi. Yang postes. Bisa kan dibuka? Ya, nunggu yang belum. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, kita lanjut. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah tentang interaksi sosial ya. Excited buat belajar tentang interaksi sosial? Ya, oke. Bisa dipelajari dulu di rumah ya. Supaya kalian juga ada bekal ketika sudah mulai pembelajarannya. Ini sumber belajar kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, benar subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.